dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Ini nih Bang Din, saya sempat berpikir mengenai tugas manusia yang diamanatkan oleh Allah kepada manusia. Salah satunya adalah menjadi khalifahnya di bumi ini. Mengapa ya kira-kira Allah memberikan tugas itu? Kok tidak kepada makhluk yang lain? Ya, karena Allah sebagai sang pencipta memiliki sifat antara lain dari Al-Asma'ul Husna itu adalah Al-Adil, Maha Adil. Maka manusia ciptaan Allah ini sebagai Khalifatullah fil ard, yang bisa diterjemahkan wakil Allah di muka bumi. Dalam arti sesungguhnya Allah sendiri bisa membangun bumi ini, tapi diwakilkan, delegation of authority, kepada manusia sebagai khalifah, pengganti. Walaupun ada pengertian dan tafsir lain, vicegerent. Maka manusia yang mewakili Allah membangun bumi ini sebagai khalifatul harus berperilaku, menampilkan sikap dan sifat seperti sifat Allah Al-Asma'ul Husna itu dalam batas-batas kemanusiaan. Kalau Allah Maha Adil, ya manusia harus juga berlaku adil. Nah, karena Allah itu memiliki banyak makhluk, maka manusia pun harus berlaku adil kepada semua makhluk Allah, ya. Terutama yang dalam hidupnya sangat dekat hubungannya, bahkan manusia tak bisa melepaskan diri, ya. Dan di bumi Allah inilah kita membangun peradaban, ya. Al-khilafah, khilafah peradaban gitu. Maka kalau ada pertanyaan mengapa, ya karena Allah telah mendelegasikan tugasnya membangun bumi, maka kita harus berperilaku adil sebagaimana sifat Allah. Dan berperilaku adil jangan dibatasi hanya kepada sesama manusia. Kita jarang mengaitkan diri, ya, dengan makhluk Allah, karena pemahaman yang sempit. Hablum minallah, hablum minannas. Minannasnya itu manusia saja, ya. Masih ada hablum lain berarti. Masih ada hablum ya, lain. nggak usah disebut, tapi sebagai konsekuensi logis. Ya, hablum minannas bukan sekedar berhubungan baik dengan sesama, tapi bekerja sama dengan sesama. Dalam rangka bekerja sama di muka bumi nggak bisa kita melepaskan dari alam. Ada tumbuh-tumbuhan, pohon, kayu, ya, ada hewan dan lain sebagainya untuk membangun peradaban di muka bumi ini. Jadi, namun kita sebagai manusia seringkali merasa sulit untuk bisa berlaku adil. Jangankan kepada makhluk Allah lainnya, misalnya hewan, tumbuhan, kepada sesama manusia pun kita sulit untuk melakukan hal itu. Mengapa itu terjadi? Tanyakanlah pada diri sendiri. Tanyakanlah hati nurani kita. Mungkin pertama karena wawasan dan pemahaman seorang manusia seperti itu tadi itu tidak utuh. Dia tidak memiliki pemahaman bahwa dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan oleh Allah yang Maha Adil. Dan yang kedua, ya, dia tidak merasa, ya, bahwa makhluk-makhluk yang diciptakan Allah itu disediakan baginya, maka harus diperlakukan secara baik pula, ya, sesuai dengan prinsip-prinsip Allah seperti keadilan, kasih sayang, dan lain sebagainya, ya. Jadi kalau ada orang seperti itu, dapat dipastikan dia tidak punya pemahaman yang benar, yang utuh, ya, tentang keberadaannya di muka bumi gitu. Mengapa sih Ayahanda kita harus berlaku adil kepada? Ya, sebenarnya perlakuan adil manusia kepada baik sesama manusia atau pada makhluk lain, khususnya
tumbuh-tumbuhan, ya, pohon dan hewan itu ya, dapat dijawab kalau tidak ada keadilan atau yang terjadi perlakuan sebaliknya, lawan dari keadilan itu kezaliman. Kezaliman. Al-adalah atau al-adlu, keadilan, az-zulmu, kegelapan, kezaliman, maka yang akan terjadi kerusakan. Coba saja kalau manusia tidak berlaku adil tapi berlaku zolim kepada alam, tumbuh-tumbuhan, ya, sudah dipotong semua pohon-pohon itu. Luar biasa akibatnya, pemanasan global, perubahan iklim, banjir. Jadi kalau tidak ada keadilan, apalagi ada perilaku sebaliknya, kezaliman, karena al-zulmu, kegelapan, gelap mata, gelap hati, gelap pikiran, maka yang akan muncul di muka bumi adalah kerusakan-kerusakan, dan itu adalah awal dari musibah yang melanda umat manusia. Dipersembahkan oleh Apa prinsip-prinsip dasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia supaya bisa dengan mudah berlaku adil kepada makhluk Allah, baik itu sesama manusia, hewan maupun tumbuhan? Ya, tentu dari sudut pandangan Islam ya, dimaksudkan keadilan yang sangat ditekankan oleh Islam, dan bahkan Islam disebut sebagai dinul adalah, ya, agama keadilan selain watak-watak lain. Dan bahkan pernah saya katakan di ruangan ini, perintah kepada keadilan itu dianjurkan, bahkan diwajibkan bagi khotib sholat Jumat. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, ya. Sehingga Allah menyuruh kepada keadilan dan kepada kebaikan, ya. Nah, oleh karena itu berlaku adil ini dalam pandangan Islam, saya tadi sudah sebutkan sebelumnya, meletakkan sesuatu pada tempatnya, menjaga keseimbangan, ya. Dan yang kedua, jangan melampaui batas. Itulah sikap ekstrim, ya. Sesungguhnya ekstremisme itu adalah paham yang melampaui batas. Dalam bahasa Arabnya at-tughyan, ya. Maka keseimbangan ini, keadilan sangat berhubungan dengan keseimbangan, jangan sampai dikurangi oleh manusia, dan jangan sampai dilampaui. Wala tatghaw fil mizan, jangan melampaui batas, bukan keadilan itu. Tapi juga pada saat yang sama wala tukhsirul mizan, jangan kamu kurangi, ya. Jadi betul-betul keseimbangan dan keadilan itu sangat-sangat berhubungan gitu. Dan Islam dengan demikian, ya, mengaitkan keadilan itu dengan ketakwaan. Ya. I'dilu, ya, annahu aqrabu littaqwa, berlaku adillah karena keadilan itu terdekat, bukan hanya dekat, terdekat kepada ketakwaan. Tentu pemahamannya berlaku adil itu adalah manifestasi dari ketakwaan yang menjadi tujuan daripada ibadah Ramadan, ya. La'allakum tattaqun. Jadi banyak sekali ajaran-ajaran Islam, termasuk hadis-hadis. Coba lihat hadis. Kalau Fatimah, putri Rasulullah tersayang satu-satunya, mencuri, laqata'tu yadaha, aku akan potong tangannya. Langsung beliau sendiri. Ya, beliau sendiri. Jadi jangan karena kerabat terdekat, sahabat, apalagi kerabat terdekat, kita tidak berlaku adil, ya. Oleh karena itu banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis, ya, tentang menegakkan keadilan dan berlaku adil, khususnya kepada makhluk Allah selain manusia. Tapi ayahanda, misalkan ada sebuah permasalahan
apakah boleh ketidakadilan itu dilakukan ketika si manusianya ini butuh akan hal ketidakadilan tersebut demi kepentingan dan kebaikan dirinya. Contohnya apa? Contoh misalkan menanam jagung karena memang dibutuhkan untuk membiayai anaknya sekolah misalkan. Ya. Kemudian dibabat, kemudian akhirnya ternyata berdampak juga ke si penanam tersebut. Apakah hal tersebut bisa dibenarkan? Ya, bisa tidak dibenarkan, bisa dibenarkan, harus dilihat konteks. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta, planet bumi tempat kita ada ini. Itu juga disediakan untuk keperluan manusia. Diciptakan kambing, sapi untuk kita makan. Diciptakan ya tumbuh-tumbuhan untuk kita makan, tapi ada aturan-aturannya. Bukan kemudian harus dimakan. Apakah harus menebang pohon untuk bisa makan? Sudah lebih dari makan. La tatghaw fil mizan, jangan melampaui batas. Karena yang dipotong itu sekian ratus hektar. Bukan untuk makan, tapi untuk memperkaya diri. Dan apalagi jika ada pola bisnis, ada pengusaha, investor yang datang dengan dana yang besar, tidak untuk rakyat, untuk diri. Ini sudah tatghaw fil mizan. Itu bukan keadilan, tapi kalau dalam batas-batas tertentu ya. Janganlah nggak boleh menghilangkan nyawa manusia. Gimana dengan hewan? Waduh, kita nggak makan nanti. Nggak makan kambing, nggak makan sapi. Dalam batas-batas tertentu, maka syaratnya tetap dengan nama Allah. Seolah-olah kita minta izin kepada pencipta. Potong pohon Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sembelih hewan untuk kita makan yang halalan thayyiban dengan bismillah, maka disyaratkan penyembelihan ya secara bismillah, tidak untuk menyakiti ya. Dalam batas-batas tertentu. Jangan dilampaui batas itu. Wala tatghaw fil mizan ya. Kalau konteksnya jagung tadi, kalau sekitar hidup kan cukup 2 meter kan. Tanam jagung, tanam apa. Ini kan ribuan hektar. Tapi yang dirusak adalah hutan, adalah pohon. Atau tidak ada penyangga. Sehingga hujan tropis turun, berakibat banjir, tanah longsor. Akhirnya musibah bagi semua. Dipersembahkan oleh Ini nih Bang Din, tadi udah sedikit banyak kita ngobrol mengenai ada yang bisa berlaku adil, ada yang tidak sesuai porsinya sehingga tidak adil. Nah, bagaimana sih sebenarnya agar ya kita benar mampu melaksanakan tugas kita sebagai khalifah Allah, salah satunya pengen berlaku adil tadi, bagaimana Bang Din? Iya, tiada lain, pertama dan utama itu harus ada pemahaman tentang keadilan itu sendiri. Ya. Karena boleh jadi ada pemahaman yang berbeda. Keadilan sama dengan keseimbangan, seolah-olah harus 50%. Ya. Sama gitu ya. Sama. Padahal dalam konteks tertentu ya untuk bisa sama timbangan itu boleh jadi ini harus lebih. Ya, seperti kepada sesama manusia, orang tua pada anak, kebutuhan anak bungsu dengan anak sulung dan anak bungsu kan berbeda. Jadi nggak bisa dikuantifikasi secara matematis ya. Nah begitu pula terhadap alam semesta ya. Kita dibolehkan bahkan disediakan untuk hidup kita, tapi tidak boleh bersifat eksploitatif. Ya. Tidak boleh bersifat eksploitatif, hanya sebatas yang perlu untuk kita konsumsi. Tapi kalau eksploitasi, maka yang terjadi adalah pengrusakan ya, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Di daerah ini Sumbawa ada hutan lindung, ada juga
hewan lindung ya, seperti rusa Iya. yang ada di hutan-hutan. Di sini dulu, mungkin juga masih sampai sekarang tuh terjadi satu aktivitas Perburuan. nganyang, perburuan ya, untuk dimakan. Tapi sekarang sudah dilarang karena itu adalah hewan lindung ya. Tentu ada alasannya karena ingin menjaga ekosistem. Nah, terutama bagi hewan-hewan yang sangat langka yang bakal habis. Ya. Populasinya sudah berkurang. Sampai nanti tidak ada lagi hewan tertentu itu, bisa dibayangkan ya. Iya. Kita menghilangkan makhluk ciptaan Allah. Terutama karena tidak ada budidaya. Ini adalah manifestasi dari perbuatan tidak adil ya. Boleh makan tapi dalam batas tertentu, atau harus diikuti dengan tanggung jawab untuk membangun lagi budidaya. Kalau begitu potong pohon karena ingin bangun rumah ya. Berapa pohon sih untuk sebuah rumah? Masa 100 pohon? Nah, itu untuk dijual. Tapi segera lakukan penanaman kembali. Mungkin di tempat lain. Kita pun kampus pesantren modern internasional di Amalela ya, berada di hutan lindung selain tanah awal dan diberi izin, namun dalam batas tertentu. Maka harus segera kita lakukan penghijauan ya. Tanam kembali supaya ekosistem terjaga dan tidak menimbulkan musibah seperti banjir karena hutan tropis sudah hilang ya, sebagaimana terjadi di bagian lain dari Indonesia. Kemudian jadi di lingkungan sekitar kita kan banyak terdapat hewan-hewan yang mana ada hewan yang aman untuk kita, ada juga yang berbahaya. Nah, bagaimana kita menerapkan keadilan itu sendiri terhadap hewan-hewan yang mana itu berbahaya untuk diri kita? Ya tentu Allah ciptakan bukan dengan sia-sia ya. Kalau saya ditanya kenapa Allah menciptakan binatang buas? Ya, pertama supaya kita menjaga diri. Jangan lalai, terlena dalam hidup ini. Tapi juga binatang buas diciptakan agar menjadi ibrah bagi manusia. Jangan ikuti binatang buas. Iya. Maka binatang buas nggak boleh dimakan ya. Dalam hukum Islam ya. Nah, karena akan mempengaruhi secara fisikis, secara fisik, dan secara fisikis. Itu. Bagaimana kita terhadap mereka ya tetap kita jaga. Bukan untuk dibunuh, diburu untuk dibunuh. Apalagi diambil kulitnya, taringnya, apa? Kalau gajah? Gadingnya ya, semata-mata untuk perhiasan rumah. Ini sudah melampaui batas. Ya. Jadi dalam batas tertentu dan tentu harus dijaga, dirawat masyarakat ya. Sehingga tidak menjadi korban dari binatang-binatang buas seperti itu. Tapi di Sumbawa nggak banyak binatang buasnya. Misalnya seperti ular. Ular ya Jadi diciptakan. Masyarakat kan selalu ada hikmah ya. Paling tidak kita untuk menjaga diri. Ya, kalau buaya mungkin ada di laut sana gitu. Kalau harimau nggak ada di Sumbawa. Nggak ada. Ya, yang ada dekat pesantren kita ini pinggir jalan itu ada monyet dan kera. Yang kita lewat dia sudah keluar itu. Menunggu rezeki, menunggu santunan, kedermawanan dari kita. Maka kalau ada itu jangan bakhil, jangan lemparlah kacang atau roti sebagai bagian dari perlakuan adil dan kasih sayang kita kepada makhluk lain. Metro TV. Dipersembahkan oleh